Program Studi Pendidikan Bahasa Siswa Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Ikuti pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa, tujuan berbicara secara umum dan secara khusus, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Menurut Iskandar Wasid 2010, keterampilan berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi, artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Menurut Hermawan 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, atau perasaan kepada mitra pembicara. Jadi, keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara, didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu tentang tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan, keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat gagasan kita, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasan kita. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Menurut Arshad dan Mufti 1988, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan adalah faktor sebagai penilai keterampilan berbicara seorang yang meliputi ketepatan ucapan, penempatan kata, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dari berbicara. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Selanjutnya, faktor non-kebahasaan, yaitu meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kenyaringan suara yang pas, kelancaran, relevansi atau penalaran. Terakhir, penguasaan topik. Materi yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Musaba 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud dengan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan dengan sekarang. Kegiatan bercerita di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain juga mengenal kegiatan bercerita berupa pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Yang kedua, debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang sedang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Yang ketiga, diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus,
Diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang selanjutnya, wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau dinyatakan atau ditayangkan pada layar televisi. Selanjutnya, pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal, sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Yang terakhir adalah percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon misalnya, dan tulisan, contohnya di chat room. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan dan antara dua orang atau lebih. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.